pemirsa, senang sekali rasanya kami hadir mengisi ruang informasi Anda tepatnya di hari spesial ini. Simpo TV menghadirkan event spesial pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029. Dan memang untuk pelantikan ini menjadi sejarah di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilakukan pada 20 Oktober mendatang. Dan kali ini dengan sesuai janji kami akan menghadirkan informasi terkait bagaimana visi misi untuk Presiden terpilih kita yang akan dilantik nantinya di gedung MPR saat ini. Dan bersama dengan spesial juga kita kehadiran sosok tamu ya, di mana Abang Jamaluddin, sang Ultraman kita. Halo Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini udah terkenal banget Bang dengan konsep Ultraman ya Bang. Iya. Benar sekali. Bang, melihat pelantikan untuk hari ini gimana Bang? Untuk prosesnya apa sih yang diharapkan untuk pelantikan Presiden yang sangat dinantikan oleh rakyat masyarakat Indonesia? Ya, jadi pelantikan hari ini saya yakin akan berjalan dengan lancar karena persiapannya dari Sesnek dan dari MPR ini luar biasa. Sejak hari Rabu sebenarnya sudah ada persiapan ya. Sudah ada persiapan, sudah ada screening karena menghindari orang-orang yang berbahaya untuk masuk di lingkungan MPR ini. Jadi saya rasa ini menjadi menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia memiliki presiden baru, gitu Pak. Benar sekali. Dari anggota DPR sendiri Bang, Partai Golkar, apa sih yang dilihat atau yang diharapkan dari visi misi Presiden terpilih kita ataupun yang akan dilantik ini, Presiden Jokowi, maksud kami Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka? Jadi Golkar ini sangat amat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Pak Presiden terpilih kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena mengusung keberlanjutan. Jadi kemarin kita lihat di Kartanegara yang dipanggil banyak sekali dari tokoh Golkar juga. Nah, dari sini Golkar berharap ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan terus melanjutkan hal-hal baik di eranya Pak Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur, IKN biar segera cepat bisa ditempati. Nah, itu yang menjadi harapan kita ya Pak. Dan Indonesia emas tentu saja. Tentu saja Indonesia Mas. Melihat dari menteri-menteri yang sudah dihadirkan kemarin di Kartanegara dan juga di Hambalang Bang, apa sih yang respon yang dilihat bahwa memang apakah nanti menteri-menteri ini mumpuni untuk yang telah dipanggil lebih tepatnya oleh Presiden terpilih ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya, banyak tokoh-tokoh mengejutkan ada di dalam kabinet Pak Prabowo. Dan tentu saja itu adalah hal yang sangat baik, yang sangat diterima oleh masyarakat. Seperti halnya kita lihat banyak menteri-menteri di eranya Pak Jokowi ternyata dipanggil lagi di zaman eranya Pak Prabowo ini. Itu harapan kita tentang keberlanjutan itu sudah kelihatan. Jadi menteri-menteri ini dikombinasi, banyak juga menteri-menteri muda. Yang kita lihat juga banyak wamen-wamen yang sangat menarik. Ada kemarin Mbak Niluh Puspa ya, itu juga menjadi wamen pariwisata ya. Terus ada Bu Veronica, istrinya Pak Ahok. Jadi menarik, Pak Prabowo ini luar biasa ya, memanggil profesor-profesor muda untuk terlibat dalam membangun bangsa ini. Itu saya rasa itu di luar dugaan kita semua gitu. Benar sekali. Ya, jadi menurut saya ini luar biasa susunan kabinet ini. Susunan kabinet idaman kalau menurut kita sih orang Golkar itu. Dari Bang Jamaluddin ini adalah dinilai bahwa menteri yang telah dipanggil ini sudah mumpuni dan juga menjadi idaman untuk membawa Indonesia emas 2045. Dan lagi-lagi Bang, kalau kita melihat bahwa memang waktu pemanggilan ini dilakukan pembekalan termasuk geopolitik dan lain-lain. Menurut Bang sendiri, sebutuh itukah menteri untuk membahas dari pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Menurut saya sangat-sangat butuh ya. Kabarnya juga nanti akan diajak jalan-jalan ke Akmil. Nah, ya itu perlu karena untuk meningkatkan sinergitas, kekompakan, dan meningkatkan kecintaan terhadap Indonesia. Karena Pak Prabowo sendiri adalah seorang prajurit yang luar biasa cintanya terhadap NKRI ini. Dan saya berharap menteri-menteri yang dipanggil oleh Bapak Prabowo juga bisa mendukung apa yang menjadi program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Banyak sekali hal yang kita pelajari, apalagi kalau kita melihat dan memahami bahwa visi dari Astacita yang dilakukan misi oleh Presiden Prabowo dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka ini yang menjadi tonggak ataupun yang menjadi fondasi dari keberlanjutan dari Presiden sebelumnya. Betul sekali. Bang, kita melihat bahwa ada 8 misi Astacita yang dilakukan ataupun yang akan dikerjakan oleh Presiden terpilih kita. Menurut Abang apa yang paling di-highlight nih sendiri dari DPR sendiri ya Bang? Ya, kalau dari DPR ini kita seperti semboyan Golkar ya. Indonesia Maju. Maju. Indonesia Maju ini kita optimis karena kenapa kita mempunyai semboyan
Golkar hebat, Indonesia maju. Karena apa? Indonesia maju ini sudah dirangkum dalam visi misi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, di mana kembali lagi kita lihat banyak sosok menteri dan wamen yang di luar dugaan. Ada profesor yang masih muda kemarin, ya kan? Terus wah itu membuat saya merinding ya. Karena apa? Cara berpikir Pak Prabowo itu sungguh susah ditebak, sungguh di luar nalar. Ya, jadi kita harapkan ya kombinasi visi misi ini bisa dijalankan dengan baik oleh para menteri dan wamen yang banyak juga wajah baru di sini. Kita menunggu kinerja beliau-beliau ini di kementerian dan saya optimis nggak sampai 5 bulan sudah kelihatan luar biasanya. Benar sekali. Lagi-lagi kita tetap optimis untuk presiden yang akan dilantik, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bang, melihat bahwa Litbang Kompas sendiri ini telah memberikan survei. Dari Litbang Kompas ini ada kepuasan dari masyarakat sebanyak 84,1%. Luar biasa ini tuh. Ini tidak jauh berbeda dari tahun 2019 lebih tepatnya untuk kepuasan masyarakat terhadap Joko Widodo. Melihat hal ini sebagai anggota DPR gimana, Bang? Nah, Litbang Kompas ini adalah survei yang sangat saya percaya juga ya. Karena apa? Independennya luar biasa. Nah, itu terbukti dong. Terbukti awal dilantik Pak Jokowi itu mempunyai 84%. Setelah Pak Jokowi selesai masa jabatannya, tetap di angka lebih dari 70%. Nah, itu artinya sudah memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah, berarti ekspektasi masyarakat ini akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Sesuai dengan survei dari Kompas tadi ya, saya Litbang Kompas tadi. Saya yakin Pak Prabowo ini bisa mempunyai kepercayaan publik lebih dari 70%. Amin. Kita juga berharap bahwa memang untuk visi misi dari segala program hasil terbaik yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan berjalan dengan lancar lebih tepatnya. Bang, untuk melihat bahwa memang ini banyak persahabatan yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya Joko Widodo dan yang akan dilantik ini Presiden Prabowo Subianto. Katanya melakukan estafet dan banyak yang dilakukan nantinya. Melihat 10 tahun ke belakang nih Bang, apa sih yang harus di-highlight dari Presiden kita yang akan dilantik saat ini? Dari pekerjaan Presiden Jokowi sebelumnya. Saya rasa Pak Prabowo sudah banyak sekali melakukan komunikasi dengan Pak Presiden Jokowi. Dan estafet ini pastinya akan dilanjutkan karena kita tahu sendiri Mas Gibran adalah penerusnya Pak Jokowi. Artinya di sini ada pemikir-pemikir hebat yang bersama-sama menginginkan bahwa Indonesia ini harus menjadi negara yang besar, negara yang hebat. Dan estafet ini itu sinkronisasinya sangat amat terlihat sekali gitu. Dan kita lihat sendiri banyak sekali walaupun ini sudah ganti presiden, tapi banyak sekali menteri-menteri di eranya presiden sebelumnya tetap dipakai di era presiden yang sekarang. Itu menunjukkan bahwa estafet kepemimpinan ini berjalan dengan baik. Artinya tidak banyak hal yang dirombak total. Karena Pak Prabowo pastinya sangat tahu Pak Prabowo ada di kabinet. Beliau tahu mana menteri-menteri yang kinerjanya luar biasa dan baik dan itu diteruskan. Penerusan, keberlanjutan, hal yang harus di-highlight itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Karena kita melihat bahwa memang untuk kebutuhan pangan sendiri, terus kemiskinan sendiri, itu menjadi PR masyarakat Indonesia lebih tepatnya. Dan untuk pemerintah sendiri Bang, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan berlangsung di tahun pertama, apa sih yang harus difokuskan Bang? Ya, di tahun pertama kita menginginkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini fokus dalam mengatasi kemiskinan. Ya. Jadi di sini sebenarnya data kemiskinan dari BPS ya. Kemarin kita sudah lihat data pengangguran macam-macam. Sebenarnya itu menurut saya tidak valid. Karena setelah kita cross check ada pekerjaan-pekerjaan non konvensional yang tidak dimasukkan data seperti apa? Selebgram, TikTokers, penjual-penjual online itu sebenarnya menurut pengakuan dari lembaga survei itu tidak masuk. Jadi saya harap nanti, saya yakin kemiskinan kita sebenarnya tidak sejauh itu. Tapi surveinya masih mencatut
di dalam lingkungan pekerjaan konvensional. Benar sekali. Masih banyak PR yang akan diberlangsungkan. Kalau kita melihat kembali Bang, salah satu PR dari masyarakat Indonesia ini masalah hukum sendiri. Dari anggota fraksi Golkar masalah sendiri. Apa? Hukum. Yang harus kita lihat bahwa memang ini menjadi perhatian ataupun menjadi PR pemerintah lebih tepatnya. Kalau dari Bang Jamaludin sendiri bagaimana melihatnya? Saya bergerak di bidang hukum. Iya. Saya punya lembaga bantuan hukum. Benar. Jadi di situ banyak sekali masyarakat yang susah dapat keadilan. Benar. Sebenarnya susahnya ini mereka selalu menyerang oknum. Sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini. Padahal di dalam hal yang benar-benar saya lihat saya lihat sendiri karena tidak pahaman mereka atas hukum. Ketidakpahaman mereka mengenai hukum, mengenai aturan-aturan hukum. Sehingga kadang mereka ini melaporkan sesuatu tidak pada tempatnya, gitu. Itu yang membuat proses-proses hukum berjalan dengan lama. Dan karena mereka adalah masyarakat kalangan bawah, mereka tidak mampu bayar pengacara, tidak mampu bayar pengacara dan tidak tahu mengenai ternyata banyak sekali lembaga bantuan hukum yang sebenarnya gratis, seperti di Ansor. Di Ansor itu ada, saya kan di Ansor Ansor Banser. Di Ansor itu ada namanya lembaga bantuan hukum, LBH Ansor. Itu sebenarnya gratis. Nah, masyarakat ini harus mengetahui hal-hal semacam ini. Dan kita harus edukasi. Karena apa? Sekarang yang selalu menjadi kambing hitam itu sebenarnya oknum. Misalnya kita contoh, ada masyarakat yang kehilangan kambing, tapi lapornya ke lantas. Nah, sebenarnya itu hal-hal yang tidak nyambung. Hal-hal semacam ini yang harus kita kasih edukasi. Memang oknum di negara kita memang banyak, tapi tidak banyak juga masyarakat yang minim pengetahuannya terhadap hukum. Jadi dua-duanya ini harus berjalan bebarengan. Kita harus sinkronisasi. Berarti apa yang harus kita fokuskan Bang untuk melihat bahwa memang ini harus diselesaikan lebih cepatnya? Yang pertama adalah SDM. SDM dari aparat penegak hukum dan SDM dari masyarakat, terutama yang dari masyarakat ini. Jangan Anda pesimis dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita ini banyak kok yang bekerja dengan baik, dengan sesuai prosedur. Tapi kita juga harus tahu dan harus ingat bahwa di Indonesia ini banyak organisasi-organisasi yang memiliki lembaga bantuan hukum gratis sebenarnya. Jadi hampir semua kayak Pemuda Pancasila itu ada LBH-nya. Terus Ansor ada, kalau punya saya Gerakan Jalan Lurus ada. Sebenarnya itu yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat manakala mereka tidak memiliki dana dan biaya, mereka butuh edukasi hukum, butuh pengetahuan dan mau melaporkan sesuatu. Sebenarnya sudah ada banyak fasilitas-fasilitas dari Ormas yang disiapkan untuk masyarakat dan itu sebenarnya gratis. Daerah ataupun tempat yang menjadi pusat perhatian untuk laporan ini seperti apa Bang? Ya. Seperti daerah saya di Jepara kemarin itu kan banyak sekali yang namanya investasi bodong. Nah, investasi bodong ini sebenarnya ini hal yang tidak masuk akal tapi masih dilakukan. Benar sekali. Yang nipu itu lulusan SMA. Yang ketipu lulusan S2. Waduh. Ya kan? Itu kan hal yang tidak masuk akal. Jadi masyarakat kita ini gampang tergiur oleh hal-hal yang tidak masuk akal itu. Jadi kemarin itu korbannya bisa sampai 500 lebih. Kerugiannya di atas 4 miliar. Dan yang sudah masuk penjara itu lulusannya hanya SMA. Dia bisa memperdayai orang-orang dengan lulusan S2. Dan itu terjadi di daerah saya. Itu sangat-sangat ironi. Nah, buat masyarakat, kalau menemukan hal-hal semacam itu, yang ada keuntungan-keuntungan di luar nalar seperti itu, diingat-ingat jangan mudah tergiur. Kenapa? Hal-hal yang tidak masuk akal, biasanya itu nipu. Benar sekali. Baik Bang, karena waktu kita sangat singkat, saya ingin mau menanyakan harapan dari Abang sendiri seperti apa untuk pelantikan ini. Kita melihat bahwa memang untuk negara-negara lain pun ikut menyaksikan pelantikan presiden yang begitu luar biasa dan juga wakil presiden hari ini. Harapan saya Indonesia akan menjadi macan Asia. Karena kita punya presiden macan Asia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya optimis, nggak sampai 6 bulan, Indonesia sudah menjadi macan Asia. Macan Asia. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang atas waktunya. Sama-sama. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan tetap di Sinpo TV dan memang kami akan mengupdate tentang pelantikan presiden dan juga wakil presiden nantinya. Tetap bersama kami.